Fausa yang beranggotakan Abdurrahman Zain, Afif Sadika, Ahmad Asis, Angelina Astra, Arya Praditya, Chelsea Ozora, Elsa Ani, Farestu Diva, Ferdinand Vanli, FX Pedro, Gemely Metolovin, Hotmaida Natania. Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, selamat pagi semuanya. Kami lagi ada di Asrama Haji Kota Jambi. Kami akan menuju ke Benteng Belanda Jambi yang ada di Tembesi. See you. Benteng Muara Tembesi merupakan salah satu destinasi wisata sejarah yang ada di Jambi, tepatnya di Kabupaten Batanghari di dekat Desa Tembesi Lamo yang berjarak 22 km dari kota kabupaten atau 85 km dari kota Jambi. Dibutuhkan waktu sekitar 2-3 jam untuk menuju Desa Tembesi Lamo dari Jambi dengan mengikuti alur jalan lalu lintas Sumatera Provinsi Jambi. Teman-teman, sekarang kita udah berada di Gedung Kedaulatan zaman Belanda ini. Nah, untuk sekarang kita akan nge-review tentang kondisi-kondisi di Gedung Kedaulatan ini. Untuk kondisinya, bangunan ini terbuat dari kayu dan kayunya itu udah mulai rapuh, sehingga tidak layak dipakai lagi. Nah, di sebelah ini terdapat monumen segi 5 yang berbentuk bambu runcing dan bentuknya masih lumayan bagus. Dan di balik bus kuning itu ada kantor polisi zaman Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sih Pak, saya ingin melakukan wawancara. Saya utusan dari SMA Negeri 3 Kota Jambi. Sebelumnya Pak, apa sih Pak bangunan ini Pak? Bangunan asal. Bangunan asal. Asalnya ini di zaman Belanda, ini namanya kantor Opas. Kantor Opas. Ya, Opas itu adalah kantor kesekretariatan kepolisian. Mungkin kalau sekarang tingkatnya itu sama setingkat dengan Kapolres mungkin. Nah, penyerahan kedaulatannya itu tahun 1948. Nah, itulah Bung Hatta disambut oleh Kolonel Abdul Ghani menyerahkan kedaulatan untuk Provinsi Jambi itu sini. Sebenarnya fungsi tempat ini dulu apa Pak? Kalau dulu zaman Belanda ya sebagai kantor kepolisian sini. Setelah merdeka, setelah penyerahan kedaulatan, beralihlah fungsi. Nah, fungsinya ya tetap apa, tapi tidak polisi Belanda lagi kan. Mungkin pengalihan kekuasaan aja lah. Terima kasih ya Pak. Iya. Di Muara Tembesi ini ada bioskop peninggalan zaman Belanda nih. Nah, sekarang kita udah ketemu narasumbernya langsung nih. Kita bakal tanya-tanya masalah bioskop ini nih. Pak, menurut Bapak ini bioskop ini dari tahun berapa Pak? Ini sebetulnya bukan bioskop ini. Dulu gedung ibadah ya, gedung ibadah. Terus Kalau menurut Bapak ini terakhir kali berfungsi kapan Pak? dulu sudah lama sekali nih, karena sudah usangnya hanya dibuat seperti gedung pertemuan. Gedung pertemuan warga gitu, kalau ada kegiatan di sinilah tempatnya. Para pemerintah daerah sudah telah memikirkan hal ini. Oh, berarti pemerintah udah
menyiapkan ini bakal jadi gedung apa nantinya Pak? Iya, akan direhab. Terima kasih Pak atas waktunya. Teman-teman, sekarang kita lagi ada di bioskop di Tembesi. Bioskop ini namanya Bioskop Mawar. Di bioskop ini kita mau ngapain, Jin? Kami mau mereview sedikit bangunan yang peninggalan Belanda ini. Yuk, ikut kami. Pagi. Di sini kami ada utusan dari SMA Negeri 3 Jambi. Iya. Kami ingin bertanya pada Bapak selaku warga setempat dari daerah sekitar. Iya. Kalau boleh tahu nama Pak siapa? Nama saya Abdurrahman. Oke, Pak Rahman. Saya ingin bertanya Pak, kapan tempat ini dibangun tempat? Kalau bangunan ini peninggalan zaman Belanda mungkin ya sekitar tahun 60-an lebih. Sampai sekarang saat ini barang ini belum ada yang berubah. Hanya yang berubah itu atapnya saja. Peninggalan Belanda itu atapnya itu genteng. Dan juga isi dalamnya sekat-sekat kamarnya masih utuh seperti biasa. Sekarang tempat ini dijadikan apa? Untuk sementara waktu sekarang masih kosong. Kemarin sudah dicek juga mau direnovasi, mungkin bisa jadi dipenghunikan lagi untuk LP anak-anak. Kalau LP anak itu apakah tempatnya memadai untuk mereka? Kalau dilihat dari segi lingkungan sekitarnya masih cocok dan memadai masih. Ini kan ada ruangan bawah nih Pak. Iya. Ada ruangan bawah. Kalau boleh tahu ini ruangan apa ya? Ini untuk keluar tahanan apabila ada kegiatan kerja bakti atau pembersihan lain atau senam, itu lewat jalan bawah. Nanti ada pengawasnya. Sudah selesai acara misalnya pembersihan atau bakti sosial, itu kemudian diiring kembali ke dalam. Nah, baru ditutup. Nanti baru masuk ke ruangan sel masing-masing. Bagaimana cara mengelola lingkungan? Kalau untuk sementara waktu, karena barang ini sudah jadi museum, belum ada penghuninya, sementara waktu masih kosong. Jadi perawatan tidak ada, makanya di sini semak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Iya. Pada saat ini kami sedang berada di tempat di mana dahulunya digunakan untuk sidang para tahanan pada zaman Belanda. Kemudian di seberang ruang sidang ini, di seberang terdapat juga penjara. Ini adalah tempat penjara zaman Belanda untuk menahan para tahanan atau napi yang sedang berkasus. Untuk kondisinya akan dijelaskan oleh Ofis. Mau? Untuk kondisinya, atap dari bangunan ini masih terlihat bagus dan bangunan ini terbuat dari kayu namun sudah kurang terawat. Tampak di depannya, di lingkungannya sudah banyak ditumbuhi tanaman liar dan di dalamnya juga sudah banyak ditumbuhi tanaman liar sehingga tidak layak lagi untuk dipakai. Baik, kenalkan nama saya Ahmad Asis dan Bapak saya sendiri Zainal Kabir. Baik, kami ingin menanyakan tentang sejarah di sini, Pak. Sejarah ini tempat ini. Kalau tempat ini adalah tempat daripada tangsi atau pusat pemerintahan, pusat daripada kemiliteran daripada zaman Belanda yang konon cerita pusat perdagangan. Kita meninjau daripada keluar daripada lokasi ini adalah pasar peninggalan sejarah POC, yaitu perdagangan rempah yang ada di Indonesia. Jalur daripada Sungai Batanghari, makanya strategis tempat ini karena kapal-kapal Belanda dulu tidak bisa memasuki daripada jalur kanan jalur kiri karena terlalu kecil, maka dipusatkan ke sini melalui kapal-kapal kecil, rakit-rakit untuk membawa rempah-rempah untuk dikumpulkan di sini. Nah, itu. Baiklah, itu penjelasan dari Pak Zainul sebagai Lurah. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Benteng Tembesi ini. Bangunan panjang ini merupakan
benteng peninggalan masa Belanda. Benteng ini dahulunya dijadikan tempat untuk mengintai musuh yang akan menyerang. Benteng ini merupakan markas besar Belanda dahulu. Tepatnya pada 1901 hingga 1916, Muara Tembesi ini merupakan salah satu lokus penting kedatangan penjajah sekaligus perlawanan rakyat Jambi terhadap koloni Belanda. Setelah merdeka, tempat ini berfungsi menjadi asrama bagi tentara keamanan rakyat atau yang biasa disebut juga TKR. Beberapa rumah kuno yang menjadi bagian dari benteng Belanda telah berpindah tuan. Dulu Jepang sempat merebut benteng tersebut pada tahun 1942. Setelah berhasil mengalahkan Belanda, namun saat Jepang kalah berperang, benteng Tembesi berhasil direbut TNI seiring dengan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi tempat ini dulunya adalah benteng yang Belanda. Dan seperti yang kita lihat ya, ini sepertinya sudah tinggal sisa peninggalan pada zaman Belanda. Sudah mulai rapuh wilayahnya, dan di sini nih memang terletak di sisi Sungai Batanghari. Jadi benteng ini memang menyusahkan pihak Belanda untuk masuk ke daerah sini karena kapal Belanda zaman dulu susah masuk sini. Nah, untuk arahnya, arah sungai ke sana itu ngarah ke kota Jambi. Nah, kalau ke sana itu ke Sarolangun sama Bangkok. Seperti sejarahnya, peninggalan ini dulunya merupakan markas tentara Belanda. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka, lama-kelamaan bangunan ini menjadi tidak terpakai dan menjadi tidak terawat. Dikarenakan benteng Belanda di Muara Tembesi ini merupakan bangunan yang menyimpan banyak sejarah, sangat disayangkan jika tidak dijaga dan dilestarikan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan cagar budaya benteng Muara Tembesi ini dapat dilakukan oleh warga sekitar, masyarakat luas, dan bahkan kita sebagai seorang pelajar. Upaya yang dilakukan oleh warga sekitar untuk melestarikan benteng Belanda Muara Tembesi ini, diantaranya yaitu yang pertama, merawat benteng agar tidak semakin besar dengan cara membersihkan lingkungan sekitar benteng. Yang kedua, menjaga keamanan benteng agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cara yang paling konkret yang dapat digunakan untuk menjaga keamanan benteng ini adalah dengan membentuk panitia keamanan khusus yang bertugas untuk menjaga keamanan bangunan ini. Kemudian upaya yang dapat dilakukan masyarakat luas dan kita sebagai pelajar adalah melestarikannya dengan cara pertama berbentuk dan mendokumentasikan bangunan dalam bentuk video, foto, dan lain-lain. Kemudian membuat postingan tentang benteng Belanda ke media sosial dan membagikannya ke orang lain atau memperkenalkan benteng Belanda melalui media sosial. Yang kedua, mempublikasikan dan mempromosikan benteng Belanda ke masyarakat luas, dapat melalui poster atau ajakan secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya, sejarah adalah bagian dari kehidupan kita. Dengan adanya sejarah, kita dapat belajar untuk berkembang dan memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Karena sejarah sangat penting bagi kehidupan kita, maka seperti sebagaimana kata Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. So, this is our place. Thank you.